Hai Sobat Unggul, selamat datang di video perdana BEM Koordinator Kampus Harapan Indah. Jadi di video pertama kita ini kita bakal bacain Q&A yang sebelumnya udah kita buat di Instagram kira-kira 2 hari lalu lah. Jadi dari sekian banyak pertanyaan yang masuk ke kita nih, kita udah milih-milihin beberapa pertanyaan terbaik lah menurut kita. Jadi yang pertama itu bisa kita mulai kayak kali ya? Iya, bisa kita mulai. Bagus banget nih pertanyaan dari @awang_ms. Apa tuh pertanyaan itu? Dia tanya, menurut kalian seberapa penting sih peranan anak muda dalam bangsa kita? Menurut lo gimana? Kalau menurut gue, peranan anak muda itu penting banget dalam suatu bangsa dan negara sih. Soalnya tanpa anak-anak muda nggak bakal ada yang nerusin bangsa itu. Jadi kalau anak-anak mudanya dia nggak bisa berpikir atau dia nggak bisa menunjukkan potensi terbaik dia, ya bangsanya akan dipertanyakan ke depannya mau kemana. Kalau menurut lu sendiri gimana tuh? Kalau menurut gue sih sangat penting ya, karena negara ini berkat kerja keras para pemuda yang memperjuangkannya, dan kaum muda adalah penggerak zaman. Bisa kita lihat contohnya di masa reformasi 98 itu kan. Iya, banyak banget. Reformasinya. Tanpa ada pemuda itu mungkin kita nggak bakal kayak sekarang negara kita. Mungkin kita masih dipimpin oleh segelintir elit yang selalu memaksakan kehendaknya. Iya, dan kita juga akan stagnan di situ aja menurut Bener gue sih. Ya, itu pertanyaan pertama ya. Untuk Awang, sumpah pertanyaan lu bagus banget, men. Salut gue buat anak-anak SO Unggul. Pertanyaannya bisa sehebat ini sih. Terus yang kedua ada pertanyaan dari ini nih. Desvira04_. Kalian kan anak muda. Kebanyakan aktivitas kalian itu nggak lepas sama gadget, ditambah di era globalisasi yang banyak budaya asing masuk. Menurut kalian masih penting nggak sih tahu sejarah bangsa kita sendiri? Kalau menurut lu gimana tuh? Penting banget, karena bangsa yang menghargai sejarah dan pahlawannya itu hebat banget. Jadi buat pembelajaran kita juga nih, kayak kita dapat mengajarkan banyak hal tentang mempertahankan kemerdekaannya juga, terus juga kayak bisa tahu kesalahan masa lalu biar nggak biar kita ulangin gitu kali ya. Benar banget kayak gitu. Terus juga kan penting juga ya namanya sejarah gitu loh. Kita Bener hidup di sih. masa sejarah yang nggak boleh dilupakan. Gimana caranya para pemuda, para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dan selanjutnya gimana nih cara kita tetap untuk jiwa nasionalisme harus tingkatin lagi, terus juga harus bisa mempertahankan kemerdekaan yang udah sampai saat ini ya udah dipertahankan gitu. Dan jangan sampai luntur nilai-nilai yang sudah diturunkan ke kita gitu. Ya, menurut gue sih kayak gitu. Kalau menurut gue sendiri sih penting apa enggak sejarah kita sendiri itu, gue rasa penting banget ya. Kita ambil contoh aja. Gak mungkin kalau hal itu gak penting, pemerintah sampai bikin monumen peringatan, bikin tugu-tugu pahlawan, kayak gitu-gitu. Jalanan juga ya. Iya, pakai nama-nama pahlawan, segitu menghargainya bangsa ini terhadap pahlawan yang udah bisa bikin kita merdeka. Jadi menurut gue penting banget sih. Kalau sampai lu ngelupain, ya parah sih. Iya, benar. Ada pertanyaan dari siapa lagi abis itu, Tik? Oke, kita bacain pertanyaan ketiga dari Tris LSH. Apa tuh, Tik, pertanyaannya? Mungkin begini, peran pemuda-pemudi di era milenial dalam sub apa? Sosial, pendidikan, wirausaha, olahraga, kesehatan, atau politik? Oke, tepat dalam bulan Agustus dan bulan kemerdekaan Republik Indonesia, apakah pemuda-pemudi Indonesia ini berperan dalam cita-cita Indonesia yang terdapat di pembukaan Undang-Undang 45? Mungkin ini kali ya. Mungkin maksud pertanyaan dia, pemuda-pemudi di Indonesia itu bisa berperan dalam sub-sub yang ada di situ apa enggak gitu kali. Iya. Ya kalau menurut gue sendiri sih, kan berdasarkan cita-cita bangsa Indonesia di alinea keempat, kalau nggak salah itu ada 4 kan. Ada pertama tuh kalau nggak salah itu melindungi segenap bangsa, terus memajukan kesejahteraan umum, terus ada mencerdaskan kehidupan bangsa, sama yang terakhir itu ikut menjaga perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi kan. Dan
keadilan sosial. Oh, thank you. Dan keadilan sosial. Nah, kalau dari yang bisa kita lihat dari kaum milenial sekarang, sebenarnya banyak sub-sub yang bisa dimasukin dari kaum milenial sekarang sih kalau menurut gue. Kayak contohnya dari sosialnya sendiri, kita bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan bakti sosial gitu loh. Jadi kayak kita ngumpulin mahasiswa-mahasiswa nih, kita ambil contoh Universitas Unggul. Kita bisa nyuruh mahasiswa-mahasiswa ini, terutama untuk fakultas PGSD, buat ngajar ke daerah-daerah gitu loh. Jadi kita bisa bantu mereka yang bisa dibilang kurang terjangkau oleh pendidikan gitu. Iya, Kalau betul menurut gue banget. sih gitu, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau menurut lu sendiri, apa tuh Tik yang menjaga perdamaian dunia? Kan kalau bangsa kita tuh ikut politik bebas aktif ya. Betul. Ya lebih ke menghadirkan PBB. Oh, dia nggak memihak manapun. Iya betul. Oh. Terus juga nggak ikut kayak apa sih kalau lagi isu-isu yang lagi booming nih, kayak ikut Intinya adu domba lah kayak gitu kita ya. kita lebih memilih netral kan. Benar. Bisa sih dan perlu kita ingat juga ya, banyak banget udah dari dulu kalau nggak salah sih sepengetahuan gua, dia Indonesia itu selalu mengirimkan pasukan Garuda di bawah naungan PBB buat dikirim ke daerah-daerah konflik buat pasukan perdamaian gitu loh. Itu bagus banget sih. Bagus banget. Dan kalian buat kaum milenial nih yang mau ikut jadi pasukan Garuda itu, kalian bisa ngabdi sama negara gitu. Kayak kalian bisa coba masuk Akmil, masuk Akpol. Itu kan udah sangat membantu bangsa banget gitu loh. Jiwa nasionalismenya tumbuh Tinggi ya. parah. Karena kita ikut serta menjaga perdamaian dunia dan kita bisa mengamalkan cita-cita Bangsa. UUD 1945 tadi yang poin pertama, menjaga kehidupan bangsa dengan segenap hati kan. Terus kalau untuk dalam segi-segi ekonomi kayak kewirausahaan gitu, Tik, menurut lo apa? Membantu usaha-usaha kecil menengah. Kita kan punya nih di negara kita ada Kementerian Koperasi dan UKM. Oh, benar. Itu dia kayak membangun kemitraan dari usaha-usaha kecil kayak gitu-gitu untuk punya sesuatu lah intinya, ya kan di situ. Yeah. Dan sering juga biar kewirausahaan kita tuh maju juga dari Intinya atas. yang muda nggak takut buat bikin usaha kan? Iya betul, namanya usaha nggak boleh malu dan nggak boleh takut. Ya, bener banget sih, Tik. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya kali ya. Oke. Tuh pertanyaan dari Riz SLH tuh bagus banget sih. Soalnya dia sendiri pun bingung mau ikut serta dalam sub yang mana. Makanya dia nanya ke kita, mungkin ya. Terus pertanyaan selanjutnya tuh ada dari Vanessa Panjaitan. Pertanyaannya gini, menurut kalian sebagai generasi milenial, lihat kondisi media sekarang nih yang sering menampilkan berita-berita hoax, itu gimana sih pendapat kalian, sama minta tip and tricksnya buat tangkal berita-berita gitu? Gimana tuh Tik menurut lu? Kalau menurut gue sih kita kan banyak banget ya namanya kalau berita-berita hoax itu pasti pertama lewat WhatsApp, ya kan? Benar sih. Kayak forward ataupun yang Iya, kayak biasanya dari grup-grup sana, keluarga sih. Betul banget. Terus juga kayak dari media sosial sendiri kan kita kan booming banget lah media sosial, siapa sih yang gak kenal media sosial. Iya. Dan kadang media sosial tuh dibuat ajang sebagai kayak punya kekuatan sendiri-sendiri gitu loh. Kalau misalkan kita lebih ke pro ini, kalau kita kontra ini, dan bisa nyebabin namanya kebencian ataupun kayak gitu-gitu Bisa dari jadi hoax-hoax buzzer, ya. kayak gitu, dan itu udah sering banget terjadi gitu. Nah terus di blog kita di Kominfo pun, bukan di blog sih sebenarnya, Kominfo sendiri udah ngeblokir beberapa akun yang emang Beritanya nggak valid. Jadi dia sudah memblokir, dan kita juga bisa ikut komunitas yang anti hoax itu Kominfo udah bikin sendiri. Terus juga jangan termakan sama isu yang kita nggak tahu sumbernya itu dari mana, karena orang bisa aja ngetik ataupun apa tanpa ada sumber, dan itu harus dicek kembali bahwa valid atau enggak itu berita yang disebarkan gitu. Jadi pintar-pintar untuk memilah berita di media sosial khususnya. Itu bener banget sih Sobat Unggul. Jadi buat Sobat Unggul yang nonton video kita ini,
dimohon untuk kalau dengar berita apapun itu tolong ditelaah dulu, jangan langsung disebar, di forward. Soalnya bisa jadi berita yang kalian dapat itu belum valid. Cuma kalau gue rasa sih, Sobat Unggul pasti paham lah tanpa harus kita kasih tahu kayak gitu. Bener banget. Ada pertanyaan dari siapa lagi Tik habis itu? Dari sebentar. DPR Family KHI. Oh, DPR. Oh, gue tahu tuh. Semua tahu kan DPR Family Itu KHI. tuh kayak tempat nongkrong anak-anak kita, anak-anak kampus Unggul gitu. Asik-asik itu, banyak orang pintar di situ. Keren-keren ya. Banget. Apaan tuh Bu kalau boleh tahu pertanyaannya? Sebelum membahas peran pemuda-pemudi di era milenial, kami ingin menanyakan gimana cara kalian membuat MMUEU-KHI. MMUEU-KHI itu mahasiswi Universitas Esa Unggul Kampus Harapan Indah ini tidak apatis dan semangat berorganisasi di dalam kampus. Pasti lo tahu kan definisi apatis itu seperti apa? Kayak rasa takut atau acuh tak acuh gitu Gak lah ya. peduli akan lingkungan sekitar ya. Kalau menurut lu gimana tuh? Soalnya awalnya nih ya, kayak gue ya acuh tak acuh aja, cuma ada mungkin lu bisa ngasih saran juga gitu biar kita tuh nggak acuh loh, kita sadar berorganisasi tuh banyak benefitnya. Betul banget. Kalau kita jadi mahasiswa apatis, mahasiswa yang nggak pedulian atau misalkan acuh nggak acuh tuh, menurut gue itu nggak baik banget bagi psikologi kita. Atau misalkan itu kayak menurunkan rasa percaya diri yang kayak benar-benar nggak punya rasa empati dan lain-lain ya. Kalau menurut gue, jadi kayak lebih gimana sih cara kita harus tahu gimana kenapa alasan orang itu apatis satu dengan cara kita pendekatan personal ke orang-orang ya, misalnya nggak cuman yang dia kenal doang, nggak cuman yang kayak lo kenal gue cuma ngobrol sama lo, tapi kita lebih kayak harus kenal banyak orang. Di situ kita harus tahu kenapa orang itu apatis, pendekatan personal. Kita harus kayak apa ya, menumbuhkan rasa interesting orang lain gitu untuk ikutin salah satu organisasi, dan ngasih bahasanya pun bahasanya harus dimengerti gitu, harus dipahami kayak gitu. Terus dari situ kita bisa membangun namanya rasa percaya diri orang lain ya kan. Kita sosialisasi, kita komunikasi, kita dekatnya dengan baik-baik, personal, kita jelasin bahwasannya apa yang mereka pikirkan tentang organisasi atau pikiran-pikirannya itu tuh adalah salah. Dari organisasi kita bisa bangun jaringan-jaringan. Ntar lain nanti Bener kita mau sih. kerja atau mau kayak gimana, terus itu penting banget sih relasi kayak gitu emang. benar, bisa sharing apapun itu, dan bikin kita tuh kayak kita di kampus bukan kita sendiri, tapi kita punya orang lain dan itu bisa jadi keluarga. Iya bener banget sih, dan gitu. kita nggak cuma kuliah di kampus. Iya betul banget, jadi kayak punya cerita di kampus gitu. Kalau kita nggak kita itu jadi apatis, kita kayak kuliah rugi banget sih. siapa, kenal siapa atau kayak gimana kayak deh pulang gitu. kuliah kayak nggak kemana-mana, langsung nggak ada kegiatan yang positif gitu loh. Betul banget. Tapi kalau melakukan Sayang organisasi sih. kita bisa kenal Sayang orang banget sih. kayak gitu. Jadi buat kalian Sobat Unggul nih, saran gua nggak usah terlalu apatis gitulah sama organisasi-organisasi. Toh banyak banget kok bangsa benefit-benefitnya dari organisasi-organisasi itu. Jadi tolong diikuti organisasinya. Ikuti atau di follow, karena itu bagus juga buat kita. Iya betul banget. Gak buat diri sendiri sih, khususnya ya. Iya betul. Oke, ada selanjutnya nih pertanyaan terakhir kali ya. Pertanyaan terakhir itu ada dari @sasa_frr. Apakah kalian sebagai anak muda masih menganggap perbedaan itu jadi masalah, atau gimana nyikapin dan memupuk rasa toleransi di antara kalian di tengah isu perbedaan yang lagi marak? Kalau menurut lu sendiri tuh gimana Tik? Kita harus jadi orang yang open minded akan suku ras dan itu, dan gak menganggap bahwasannya dia lebih baik atau kita yang lebih baik. Ya, jadi kayak banget sih ya, itu harus pola pikir yang kita harus ubah, bahwasannya gak semua orang tuh mungkin ya ada perbedaan, tapi jangan dijadikan sesuatu yang kayak senjata seseorang untuk menjatuhkan orang lain. Kadang kan isu-isu seperti itu, isu-isu yang toleransi itu biasanya bisa menjatuhkan kepentingan orang lain gitu loh. Iya, benar, biasanya itu sering banget dipakai di dunia politik yang kita tahuin ya. Iya. Menurut gue sih kayak gitu. Terus kalau menurut gue, sorry gue potong ya, kalau menurut gue sendiri sih anak-anak milenial zaman sekarang ya, kebanyakan mereka tuh makin nunjukin bahwa mereka beda gitu, karena menurut mereka beda itu
bagus banget gitu loh. Kayak makin lu sama rata ya makin ya udah lu nggak ada apa-apanya, semakin lu beda ya lu semakin keren. Jadi perbedaannya tuh malah menyatukan kalau menurut gua sih. Kalau menurut lo kayak gitu. Iya. Kalau menurut gue sih karena ya toleransi memang penting di era kayak gini ya. Jadi orang nggak salah paham, orang nggak langsung ngejudge ataupun kayak gitu. Jadi lebih baik kita jadi orang yang open minded tentang hal-hal seperti itu ya, dan toleransi banget harus kayak gitu. Karena ras, suku, agama seperti itu adalah hal-hal yang sensitif. Bahkan banyak banget udah jadian di beberapa tahun terakhir ya. Itu udah ada isu-isu yang seperti ini, dan makanya pentingnya numbuhkanlah rasa kasih sayang. Maksudnya kasih sayang dalam arti kita tuh keluarga lah, atau misalkan kita tuh bener banget sih Tik. Kita tuh sama gitu, nggak ada bedanya di negara kita hidup di sini, kita harus namanya. Malah dari dulu ya, kalau lu sadar bangsa ini tuh banyak banget beda-beda loh. Kayak Sumpah Pemuda aja, dari orang dari berbagai suku, dari berbagai agama, dia bisa nyatu buat bentuk bangsa ini kan. Jadi perbedaan sih harusnya nyatuin kita, bukan misah-misahin kita. Betul, berbeda-beda tetapi tetap satu. Bineka Tunggal Ika. Ya, jadi segitu aja nih untuk Q&A dari postingan kita sebelumnya di Instagram. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Raihan undur diri. Dan saya Yuktika Mukti undur diri. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you guys. Next time kita ketemu lagi. Dadah. Dah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia adalah negara yang sejarahnya dibangun oleh perjuangan para pemuda. Seperti pada peristiwa Sumpah Pemuda, di mana sekelompok pemuda yang berasal dari berbagai daerah, suku, agama, dan ras yang bersumpah atas nama bangsa Indonesia tanpa memperdulikan perbedaan di antara mereka. Lalu ada peristiwa Rengas Dengklok 1945, di mana sekelompok pemuda yang dengan berani mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Bung Karno dalam pidatonya pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda yang mencintai bangsanya, maka akan kuguncangkan dunia." Di tahun 1998, pemuda jugalah yang kembali menyadarkan bangsa ini. Setelah 32 tahun lamanya bergantung pada segelintir elit yang selalu memukam kita. Dengan gagah berani para pemuda turun ke jalan untuk menyudahi masa yang kelam. Bahkan pada September 2019 kemarin, para pemuda-pemudi Indonesia ikut turun ke jalan melakukan aksi di depan gedung DPR untuk memprotes rancangan undang-undang yang dirasa akan merugikan masyarakat. Sepenting itulah arti golongan muda untuk bangsa ini. Karena yang muda lah yang akan menentukan mau seperti apa nantinya negeri ini. Karena yang muda lah yang mampu beradaptasi dengan zaman yang semakin modern ini. Bergeraklah sekarang wahai pemuda-pemudi, karena bangsa ini membutuhkanmu. Jangan sampai kamu menyia-nyiakan perjuangan pemuda-pemudi dari generasi yang sebelumnya. Sekaranglah waktumu untuk buat negeri ini bangga memiliki penerus seperti kamu. Pantaskan dirimu untuk memimpin bangsa ini agar dunia tahu siapa kita sebenarnya. Karena kita adalah bangsa yang besar. Salam dari kami, generasi penerus.